Jadilah mereka Masjid itu ialah yang diharamkan. Penyebaran agama Islam Nusantara tidak hanya dilakukan melalui dakwah semata. Jalur pendidikan juga menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan agar Islam semakin luas hingga ke pelosok daerah. Sahabat Muslim, jalur pendidikan penyebaran agama Islam yang saat ini terus berkembang, yakni dengan mendirikan pondok pesantren. Keberadaan pondok pesantren tentunya sebagai wadah bagi masyarakat sekitar, utamanya yang ingin belajar ilmu Islam lebih dalam, dan juga sebagai wadah bagi para orang tua yang ingin memasukkan anak-anak mereka menimba ilmu agama Islam, tentunya untuk bekal hidup mereka kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu merupakan kewajiban yang patut dilakukan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Berangkat dari niat syiar Islam, Kiai Haji Bashirun Ali yang memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam di Mekah Al-Mukarramah 11 tahun silam, yang selalu memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berada di depan pintu Baitullah, yang berkeinginan membangun sebuah pondok pesantren dengan kepengurusan orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam mengelola pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, para asatidz dan guru-guru besar, kita sebagai pengajar di sini, sebagai pendidik di sini, kita berharap hasil dari pengajaran kita, pendidikan kita, agar kita rasakan hasil itu pada anak-anak kita dari segi adabnya, ilmunya, dan sebagainya. Oleh sebab itu kita bersama-sama, karena dengan kebersamaan itu walaupun aturan dan tata cara pengajaran kita agak sulit, tapi kalau kita bersama-sama saling membantu, saling memberikan pemikiran dan sebagainya, insya Allah dengan kebersamaan berat terasa ringan. Sekembali dari Tanah Suci dan saat beliau berdiam di Kelayan Timur Banjarmasin, melihat kehidupan masyarakat sekitar yang berperilaku tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran agama, tergerak hatinya dan bertekad mendirikan sebuah pondok pesantren dengan niat mengajak merubah perilaku mereka menjadi lebih baik.
Keinginan Kiai Haji Basyirun Ali di masa hidupnya kala itu disambut baik para tokoh agama maupun pemuka masyarakat setempat. Sehingga akhirnya berdirilah sebuah pondok pesantren yang diberi nama Nurul Jannah. Awal dari berdirinya Pondok Pesantren Nurul Jannah ini di sekitar tahun 1990. Pendirinya itu, nama beliau adalah Kiai Haji Basyirun Ali. Dari kita sebagai umat yang beragama, khusus agama Islam, tentu mengacu kepada beberapa kaidah-kaidah agama, Pak. Misalnya dari ayat Al-Quran, pentingnya pondok pesantren itu. Nah, karena di pondok pesantren itu akan digali hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita supaya benar. Kemudian diajarkan lagi kita bagaimana mengenal ketuhanan yang sebenarnya dan ilmu-ilmu akhlak yang lainnya. Nah, sebab itu dasar dari pendirian pondok pesantren ini kan sesuai koneksi sekali dengan keinginan pimpinan awal untuk membaguskan akhlak manusia, akhlak umat Rasulullah. Nah, dari sisi kaidah agama itu seperti ayat Al-Quran yang menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, itu satu kaidah dalam Al-Quran yang menyampaikan atau memberikan arahan kepada kita. Maksudnya gini, apakah sama orang yang berpengetahuan dan yang tidak berpengetahuan? Itu secara umum, Pak. Maksudnya secara umum ini, baik misalnya kalau kita ilmu yang lain. Nah, orang yang berpengetahuan tentu beda, Pak. Orang yang berpengetahuan, dari sikap dan kerjanya pasti melalui aturan-aturan itu. Bagaimana yang tidak punya pengetahuan, tentu kesulitan dalam melaksanakan satu pekerjaan. Jadi misalnya kita kiaskan dengan ilmu yang lain, ilmu umum. Bagi mereka yang berpengetahuan tentu beda dengan yang berpengetahuan. Misalnya Bapak kan ahli di bidang ini. Kalau diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya tentu tidak bisa. Nah, lebih-lebih yang dimaksud ini adalah ilmu agama, Pak. Komitmen dari ayahanda kami pimpinan pondok itu begini, Pak. Beliau berkeinginan bercita-cita tidak muluk-muluk, Pak. Misalnya berpendidikan di sini harus jadi ulama yang besar, tidak. Harus begini, tidak. Beliau berkeinginan kalau bahasa kita Banjar itu, Pak, asal cukup untuk di masyarakat. Misalnya memimpin tahlilan, memimpin yasin dan sebagainya, bisa jadi imam di masyarakat. Nah, itu aja. Memang kalau sebaik itu menguasai beberapa ilmu supaya orang menghajatkan ilmu itu akan dapat. Nah, tapi prinsip beliau tidak begitu muluk-muluk, asal bisa dimanfaatkan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada seluruh asatid di ma'had-ma'had PDF Nurul Jannah wal Mukarram wal Muhtaram, kepada seluruh tulab yang berhadir di musalla hari ini. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami juga menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Sahabat adalah satu nikmat. Makanya sesuai dengan perkataan Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna akhafal haqq alladhi man kana ma'ak." Sahabat yang sebenarnya adalah mereka yang selalu berada di sampingmu. Luqmanul Hakim beliau pernah berkata, 3 perkara yang tidak akan diketahui atau tidak akan dilihat kecuali dengan 3 perkara juga. Kemudian yang kedua, orang yang pemberani. Dan yang ketiga, orang yang memang benar memiliki sebuah sahabat adalah ketika mereka dimintakan sebuah pertolongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Muslim, Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Jannah yang berdiri tahun 2017 lalu mengandalkan infak dan sodako untuk menjalankan aktivitas pondok. Tidak hanya itu, para santri yang mengenyam pendidikan di sini tidak dibebankan dengan iuran pendidikan. Tidak ada paksaan bagi anak-anak kurang mampu untuk membayar besaran biaya iuran. Ahmad Najib, Azwar Albar, Nazwar Asmadi. Karena inya muda, maka barisnya gulamu fi, karena dimasuk huruf jar fi gulami jaidin. Wa min nunai tasniyati wal jam'nya wakatibuna amrin. Karena beredopan, maka nun yang ada di jamak muzakkar salim, nun itu sama dengan tanwin. Saubu bakrin, ini namanya wahwal aksar. Yang paling banyak adalah takdirnya. Kalau takdir min banyak juga, tapi kada banyak. Nah itu, nyala banyak, paling banyak adalah kasirun pun banyak juga. Meningkatnya jumlah santri yang ingin mengenyam ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Jannah menjadikan pondok pesantren ini tidak ada santri yang mondok atau menginap sebagaimana umumnya sebuah pondok pesantren. Ini lebih disebabkan keterbatasan ruang, sehingga ruang yang ada benar-benar dimanfaatkan hanya untuk ruang pembelajaran. Fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin ini mengenai ruang kelas alhamdulillah sudah terpenuhi, dan kemudian kitab-kitab pun sudah terpenuhi, dan bahkan di Pondok Pesantren Nurul Jannah ini mereka yang tidak mempunyai kitab akan diberikan oleh pihak pesantren. Untuk memudahkan para santri menerima pelajaran, biasanya para ustadz ataupun ustazah mereka memberikan pelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab. Artinya setelah ustadz ataupun ustazahnya mengajar, kemudian para santri diberikan lagi mengulang untuk pelajaran yang telah dipelajari tersebut. Harapan para ustadz atau ustazah, mereka disuruh kembali untuk melanjutkan ke sekolah yang lain untuk menimba ilmu yang lebih tinggi. Nah, bisa di pesantren lain ataupun mereka kuliah ke jenjang perguruan lebih tinggi. Salah satu program unggulan pondok pesantren ini adalah diskusi kitab kuning. Dalam giat ini, usai santri membaca kitab kuning, akan ditanya oleh ustadz dan santri yang lain untuk menjelaskan apa yang telah dibaca dari kitab-kitab kuning tadi. Hari ini kita diskusi membaca kitab fikih Fathul Qadir. Yang hari ini membaca adalah kelas 1 Ulya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Salatul Aidaini dengan salat Aidaini tadi yaitu salatul Aidil Fitri wa salatul Aidil Adha, itu salat Aidil Fitri dan salat Aidil Adha. Sunnatun wa musafirin wa hurin, dan orang yang musafir dan orang yang merdeka, wa abdi, dan seorang hamba atau budak, wa unsa, dan seorang yang memiliki dua kelamin. Di dalam qawaidul lughat itu posisinya di khabar mubtada mahdzuf. Khabar mubtada mahdzuf. Mubtadanya apa? Dalam qawaidul lughat posisinya jadi apa? Khabar mubtada. Khabar mubtada. Yang mana yang khabar mubtada? Sunnatun. Muakkadatun. Na'at. Na'at. Man'utnya yang mana? Sunnatun. Sunnatun. Oke. Apa maksud na'at man'ut? An-na'tu tabi'un liman-uti fi rabbihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Oke. Di sini na'at apa namanya? Na'at hakiki. Na'at hakiki mengikut
4 dari 10. Sebutkan. Muannasnya, mufradnya, nakirahnya, rofa'nya. Oke, bagus. Lain halnya pondok pesantren putri yang terpisah dengan pondok pesantren putra, menempati bangunan baru yang masih dalam tahap pengembangan untuk menambah sarana dan fasilitas pembelajaran, juga mengedepankan pendidikan agama. Disinilah para santriwati mendapatkan ilmu agama dan ilmu pendidikan formal. Melalui pendidikan, umat manusia akan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ulun di sini hanya ingin menyampaikan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi walaupun kita perempuan tetap wajib menuntut ilmu agama, karena perempuan itu adalah calon seorang ibu. Ibu adalah madrasahnya anak atau sekolahan pertama anak. Jadi kita banyak-banyak belajar ilmu untuk mendidik anak-anak kita nanti. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama ilmu tauhid, yaitu ilmu tentang ketuhanan dan sifat-sifat Allah dan Rasul. Yang kedua ilmu fiqih, yaitu ilmu tentang tata cara menyembah kepada Allah dan beribadah. Yang ketiga ilmu akhlak atau tasawuf, yaitu ilmu tentang akhlak kepribadian seseorang yang berakhlakul karimah seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabdanya Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja jar Nabi, aku ini diutus Allah hikmahnya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi yang paling mulia akhlak itu yaitu akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlaknya jujur, lemah lembut dengan orang-orang yang beriman, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan akhlak kita seperti akhlaknya Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dengan sumber ajaran berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad yang mengajak pemeluknya menciptakan pola kemajuan hidup yang dapat mensejahterakan umatnya. Pendidikan dapat diartikan sebagai latihan mental, moral, dan fisik, menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah.
Sahabat Muslim, bagi anak-anak santri mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Nurul Jannah memberikan manfaat cukup besar. Selain menambah ilmu pendidikan formal, namun yang tidak kalah penting dapat semakin memperdalam ilmu agama Islam. Sehingga tentunya akhlak perilaku dapat terbentuk sesuai kaidah-kaidah Islam yang nantinya menjadikan diri mampu mengikuti perkembangan tanpa terpengaruh hal-hal yang dilarang agama. Dulu saya pertama kali masuk ya tertarik karena pertama dorongan orang tua saya untuk disuruh memperdalam ilmu agama, dan saya juga tertarik karena lingkungan teman-teman saya yang rata-rata sekolah pesantren, jadi saya termotivasi untuk sekolah pesantren juga. Suka dukanya ya, kalau sukanya ya ngumpul bareng teman-teman, ngapal bareng, diskusi bareng gitu. Kalau dukanya ya kalau nggak hafal berdiri lah. Pertama, ulun anak menuntut ilmu agama di sini. Kedua, pondok pesantren di sini bisa pulang pergi. Ketiga, pondok pesantren di sini termasuk pondok pesantren terbesar di Banjarmasin. Sahabat Muslim, Pondok Pesantren Nurul Jannah memang tergolong masih baru, namun dalam waktu singkat mampu merubah sikap perilaku masyarakat sekitar dengan adanya keberadaan pondok pesantren itu sendiri. Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, bahkan dia berada di jalan Allah sampai ia kembali, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Tabrani.